Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hari ini kita akan membahas tentang keasaman senyawa asam karboksilat ya. Nah, ini request dari teman kita yaitu Ohio ya. Sebelum kita bahas keasaman senyawa asam karboksilat, nah saya mau iklan dulu ya di sini. Katalis Edu membuka program bimbingan belajar untuk beberapa jenjang ya. Di sini ada mahasiswa, kemudian SMA, SMP dan SD ya. Tutornya itu adalah saya sendiri. Nah, untuk mahasiswa itu ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada kimia dasar, kemudian kimia organik, terus kemudian ada juga konsultasi ya, skripsi atau tesis tentang kimia organik, kemudian ada juga molecular docking. Setelah itu kalau kalian ingin belajar tentang cara baca Al-Quran yang baik dan benar, bisa juga ya dari semua jenjang. Bisa saja jenjang mahasiswa, SMP, SMA ataupun SD gitu ya. Nah, di situ kemudian ada jenjang SMA. Nah, jenjang SMA ini bisa Olimpiade Kimia ya, kemudian kimia umum, kurikulum merdeka atau Cambridge gitu ya. Kemudian ada matematika umum, kurikulum merdeka atau Cambridge. Kemudian ada ujian mandiri ya, SIMA UI, UTUL UGM atau yang lainnya ya. Jadi juga menerima ujian mandiri ya untuk mapel kimia. Kemudian ada juga untuk UTBK. Di sini saya membuka UTBK penalaran umum, yaitu penalaran deduktif, induktif, kuantitatif, serta pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika gitu ya. Nah, kemudian ada juga di jenjang SD saya membuka untuk matematika ya dan tartil Quran. Nah, kemudian sistem belajarnya gimana sih di Katalis Edu? Nah, untuk sistem pembelajarannya itu bisa memilih ya, bisa online ataupun offline. Apabila kalian dekat dengan rumah saya di sini ya, sudah ada alamatnya, yaitu di Perumahan Jangan Genteng Wetan, Genteng Banyuwangi. Kalian bisa langsung aja ke alamatnya gitu ya. Atau kalian udah jauh dari rumah saya gitu ya, kalian bisa memilih pembelajaran online ya. Jadi bisa online ataupun offline. Kemudian berapa biayanya nih? Nah, untuk biaya sendiri kalian bisa langsung kontak saja ya untuk CP-nya. Yang pasti nggak akan memberatkan ya siswa atau mahasiswanya itu. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan ya. Nah, kita harus tahu dulu teori asam basa. Nah, teori asam basa yang pertama itu adalah Arrhenius, yaitu asam merupakan spesies yang melepas H+ dan basa itu adalah OH- jika dilarutkan dengan air. Contohnya di sini ada HCl, yang mana kalau kita larutkan dalam air itu akan membentuk H+ dan Cl- gitu ya. Karena HCl melepas H+, maka HCl ini sebagai senyawa asam. Kemudian contoh lagi, ketika NaOH dilarutkan dengan air, dia akan membentuk ion-ionnya adalah Na+ plus OH-. Dimana kalau melepaskan OH- jika dilarutkan dalam air, maka senyawanya adalah senyawa basa gitu ya. Selanjutnya teori yang kedua itu adalah teori Bronsted-Lowry, yang mana asam merupakan spesies yang melepas H+, sedangkan basa itu yang menangkap H+. Nah, untuk teori Bronsted-Lowry kita harus mereaksikan antara asam dengan basa ya, dimana nanti kita akan mengetahui siapa yang melepas hidrogen, siapa yang akan menangkap hidrogen. Contohnya yaitu NaOH ya, yang tadi kita sebut sebagai basa, kemudian ditambah dengan HCl sebagai asam tadi ya. Kalau kita reaksikan itu akan membentuk NaCl plus H2O. HCl ini akan memberikan hidrogennya ke dalam NaOH ini ya, dimana nanti akan membentuk 2O. Kemudian Cl dengan Na akan membentuk garamnya gitu ya. Oleh sebab itu yang sebagai asam di sini adalah HCl gitu ya, karena dia melepas hidrogen. Kemudian NaOH ini yang akan menangkap hidrogen tersebut atau mengakseptor hidrogen tersebut gitu ya. Maka dari itu NaOH sebagai basa. Kemudian untuk NaCl dan H2O ini kita bisa sebut dengan konjugasinya. Nah, kemudian untuk konjugasi maksudnya adalah NaOH karena dia itu menangkap H+ ini membentuk H2O, maka H2O ini sebagai asam konjugasinya. Jadi kebalikannya ya. Karena bentuk awalnya di sini adalah basa, kemudian H2O ini adalah sebagai asam konjugasi ya setelah bereaksi gitu ya. Kemudian HCl tadi kan melepas hidrogennya ya, membentuk Cl-, di mana Cl- nanti akan bereaksi dengan Na. Sehingga karena HCl ini sebagai asam, maka NaCl ini adalah sebagai basa konjugasi. Untuk teori Bronsted-Lowry itu ada konsep yang paling penting di sini ya. Apabila suatu basa di sini ya, basa
kuat misalkan. Nah, NaOH ini kebetulan adalah basa kuat. Nah, dia akan membentuk suatu asam konjugasi ya. Nah, asam konjugasinya ini adalah asam lemah. Dari asam kuat di sini, dia akan membentuk suatu basa konjugasi. Di sini basa konjugasinya adalah basa lemah juga ya. Nah, karena awalnya itu dari asam kuat. Nah, apabila nanti dengan asam karboksilat, di mana asam karboksilat itu sebagai asam lemah. Asam karboksilat tersebut kalau misalkan mengion atau membentuk basa konjugasinya, itu akan membentuk basa konjugasi yang kuat gitu ya. Jadi kebalikannya. Apabila ada basa kuat, dia akan membentuk asam konjugasi yang lemah, sedangkan asam kuat akan membentuk basa konjugasi yang lemah. Nah, apabila basanya nanti lemah, dia akan membentuk asam konjugasi yang kuat, sedangkan asam yang lemah dia akan membentuk basa konjugasi yang kuat. Jadi kebalikannya saja gitu ya. Oke, selanjutnya ke teori yang ketiga di sini, teori asam basa Lewis ya. Teori asam basa Lewis itu berhubungan dengan elektron ya, di mana asam itu yang menerima elektron, sedangkan basa itu akan memberikan elektron. Arrhenius dan Bronsted Lowry hanya bisa mengetahui asam dan basanya itu dari suatu proton ya, atau hidrogen. Nah, apabila nanti senyawanya itu tidak memiliki hidrogen, maka teori Arrhenius dan Bronsted Lowry nggak bisa digunakan gitu ya. Nah, oleh sebab itu teori Lewis ini melengkapi dari teori Arrhenius dan Bronsted Lowry dengan menggunakan teori elektron ya, yaitu kalau asam itu menerima elektron dan basa itu memberikan elektron. Contohnya itu adalah NH3 dan BF3 ya. Nah, BF3 ini kan nggak tahu nih dia itu asam atau basa karena nggak punya hidrogen. Sedangkan NH3 ini kalau kita reaksikan dengan BF3, NH3 itu memiliki PEB ya, pasangan elektron bebas. Di sini karena memiliki pasangan elektron bebas, dia itu bisa memberikan elektronnya ya. Sedangkan BF3 yaitu pada B di sini ya. Pada B itu memiliki orbital kosong sehingga dapat dimasuki suatu elektron. Jadi dua elektron ini ya akan diberikan ke dalam B ya yang memiliki orbital kosong gitu ya. Kemudian dia akan membentuk NH3BF3 ya senyawanya. Dari reaksi tersebut kita bisa tahu yang basa itu adalah NH3 karena yang memberikan elektron adalah NH3 ya, sedangkan BF3 ini yang menerima elektron sebagai asamnya ini ya. Nah, untuk teori asam sebenarnya banyak sekali ya. Untuk di kimia organik kita hanya perlu mengetahui tiga teori ini ya, yaitu Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis ini. Oke, selanjutnya kita pahami dulu apa sih asam karboksilat itu. Nah, yang pertama adalah memiliki rumus molekul RCOOH ya, dimana jika senyawa asam karboksilat ini dilarutkan dalam air, itu akan membentuk RCOO- dan H3O+. Sesuai dengan teori asam basa apakah tadi? Sesuai dengan teori asam basa Arrhenius, yang mana jika suatu senyawa itu dilarutkan dalam air membentuk suatu H+ atau H3O+ ya, di sini disebut senyawa asam. Karena asamnya ini jika dilarutkan dalam air itu membentuk molekul RCOOH, H2O, dan RCOO- serta H3O+ yang ditandai dengan kesetimbangan ini, maka senyawanya ini adalah senyawa asam lemah ya. Nah, selanjutnya kita menentukan konstanta kesetimbangannya ya, di mana konstanta kesetimbangan itu adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan ya. Itu sudah saya tuliskan. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui konstanta kesetimbangannya, kita lihat dari konstanta keasamannya ya, yaitu dengan konsentrasi H2O-nya itu kita kalikan dengan konstanta ekuivalen yang mana didapatkan Ka. Ka ini adalah konstanta asam. Nah, konstanta asam artinya akan menentukan keasaman dari suatu senyawa tersebut. Jadi semakin tinggi Ka-nya, maka kekuatan asamnya itu semakin tinggi gitu ya. Nah, untuk dapat Ka-nya itu semakin tinggi, maka harus konsentrasi RCOO- dan H3O+ itu harus besar ya dibandingkan RCOOH di sini. Nah, oleh sebab itu apabila Ka-nya itu kita inginkan besar, maka RCOO- itu harus besar, H3O+ itu harus besar, dan RCOOH itu harus kecil ya konsentrasinya. Kita tahu bahwasanya RCOO- itu akan beresonansi ya, di mana resonansi itu akan menstabilkan dalam bentuknya itu ya, dalam bentuk ion ini. Jadi resonansinya itu elektron dari O ini akan membentuk ikatan rangkap, dan elektron pada ikatan rangkap ini akan putus diberikan pada atom O ini ya. Nah, selanjutnya yaitu atom O yang kelebihan elektron ini akan
memberikan elektronnya untuk membentuk ikatan rangkap, dan ikatan rangkap yang ada di bawah ini akan putus, elektronnya itu akan diberikan pada atom O. Nah, akan beresonansi seperti itu terus menerus gitu ya. Yang dimaksudkan bahwasanya asam karboksilat ini memiliki kestabilan pada resonansinya gitu ya. Kemudian Ka ini kita bisa hubungkan dengan pKa. Nah, kalau kalian masih ingat, P itu artinya main log. Berarti main log Ka ini ya. Maka dari itu, karena di sini nilainya negatif, maka Ka dengan pKa itu berbanding terbalik. Jadi apabila Ka-nya itu besar, kita berikan simbol kayak gini ya. Apabila Ka besar, kemudian maka pKa-nya itu kecil. Jadi berbanding terbalik. Nah, sedangkan pKa-nya itu besar, maka Ka-nya kecil, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, apabila nanti nilai pKa-nya itu semakin kecil, maka keasamannya itu semakin kuat ya. Perlu dicatat di sini ya. pKa kecil, maka keasamannya akan semakin kuat gitu ya. Apabila pKa-nya itu semakin besar, maka keasamannya akan semakin kecil gitu ya. Jadi kebalikan dari Ka. Kalau Ka kan semakin besar itu akan keasamannya itu semakin tinggi ya. Dan Ka-nya kalau misalkan nilainya semakin kecil, maka keasamannya juga semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi pKa itu yang kita akan gunakan nanti ya. Untuk keasamannya tersebut, tadi kan yang berpengaruh adalah konsentrasi dari RCOO- ini ya. Apakah stabil atau tidak gitu ya. Dengan resonansinya seperti ini itu apakah stabil atau enggak gitu ya. Itu dipengaruhi oleh R. R di sini adalah substitusi ya, entah itu alkil atau yang lainnya gitu ya. Oleh sebab itu kita akan tentukan efek dari R ini ketika dimasuki beberapa gugus fungsi ya. Bagaimana efeknya gitu ya. Apakah memperkuat asam atau memperkecil keasamannya gitu ya. Oke, kita langsung aja, yaitu efek keasaman dari substituen R dalam asam karboksilat sederhana. Jadi ada dua nanti ya bahasannya, yaitu asam karboksilat sederhana dan asam karboksilat aromatik. Jadi untuk video ini kita akan bahas tentang asam karboksilat sederhana dulu ya. Nah, apabila kalian masih tertarik dengan pembahasan ini, yaitu asam karboksilat aromatik, nanti saya akan buatkan ya. Jadi tolong berikan komennya. Efek keasaman substituen R ini ada dua ya. Jadi substituen R itu bisa saja substituen donor elektron dan substituen penarik elektron. EDG ini artinya elektron donor group dan EWG ini adalah elektron withdrawing group gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Untuk substituen donor elektron ini secara umum pada R itu akan menurunkan keasamannya ya. Jadi meskipun nanti ada yang menyimpang gitu ya, untuk konsepnya kita harus pegang bahwasanya substituen donor elektron itu adalah menurunkan keasamannya. Kemudian untuk salah satu contoh substituen donor elektron sendiri itu adalah alkil. Alkil itu gugus fungsi seperti CH3, kemudian CH2, CH3 gitu ya. CH2, CH2, CH3 gitu ya, dan seterusnya. Untuk rumus molekul dari senyawa asam karboksilat adalah RCOOH gini ya. Saya contohkan R-nya ini adalah CH3 sebagai pendorong elektron ya. Sehingga elektronnya itu akan bergerak ya dari CH3 ini dan akan bergerak juga pada OH ini ya. Sehingga kerapatan elektron pada ikatan OH di sini akan memperkuat. Oleh sebab itu, hidrogennya itu sukar untuk dilepaskan gitu ya. Untuk substituen penarik elektron pada R itu secara umum meningkat keasamannya. Salah satu contoh substituen penarik elektron pada R itu adalah unsur halogen ya. Jadi unsur halogen itu kan memiliki keelektronegativitas yang tinggi sehingga dia itu sebagai penarik elektron. Unsur-unsur yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi ya, contohnya adalah unsur halogen, kemudian golongan 6A itu bisa juga ya, atau golongan 5A. Nah, kemudian untuk substituen penarik elektron ini akan menarik lebih kuat ke arah ikatan OH sehingga H+ akan mudah lepas. Contohnya di sini R-nya itu adalah CH2COOH yang mana C-nya ini mengikat Cl misalkan. Ini adalah unsur halogen. Cl ini sebagai penarik elektron sehingga elektronnya itu akan tertarik dan OH ini, elektron pada OH ini akan tertarik juga ya, sehingga hidrogen di sini akan lebih mudah terlepas karena adanya tarikan dari Cl ya, hingga kerapatan pada ikatan OH ini akan semakin menurun. Oleh sebab itu senyawa ini
dengan senyawa ini, yang lebih asam itu adalah senyawa yang ini ya, yang memiliki gugus penarik elektron ya, yaitu Cl, seperti itu. Jadi antara kaitan substituen donor elektron dan substituen penarik elektron itu sangat berkaitan ya. Oke, kita bahas masing-masing ya untuk substituen donor elektron dan substituen penarik elektron. Yang pertama ini adalah substituen donor elektron. Untuk substituen donor elektron, perpanjangan gugus donor elektron memiliki keasaman yang tidak menentu. Namun adanya gugus pendorong elektron itu akan memperkecil keasamannya. Jadi untuk perpanjangan yang dimaksud ini adalah seperti ini ya. Misalkan CH3 diperpanjang menjadi CH2CH3, kemudian diperpanjang lagi ya ini kalau kita lihat. Nah, itu tidak menentu keasamannya. Kalau kita lihat dari pKa-nya ya. Tadi kalau pKa-nya itu semakin kecil, itu semakin asam ya. Keasaman asam asetat ini itu lebih kuat ya kalau kita tahu di sini. Lebih kuat dari asam propionat, yaitu nilainya 4,87. Kemudian ketika diperpanjang lagi ternyata asam propionat ini lebih kecil keasamannya ya dibandingkan asam butirat ya kan. Kalau kita lihat yang lebih kecil kan 4,82 ya dibandingkan asam propionat yaitu 4,87. Nah, kemudian ketika diperpanjang lagi gugus pendorong elektronnya ternyata pKa-nya itu semakin kecil. Oleh sebab itu asam pentanoat ini sebagai asam yang lebih kuat gitu ya. Namun untuk perubahannya ini tidak terlalu signifikan ya. Hanya berbeda 0,03 atau 0,05 saja ya. Kemudian ketika asam pentanoat ini diperpanjang ternyata pKa-nya itu semakin tinggi. Oleh sebab itu untuk asam pentanoat ini yang lebih asam gitu ya. Nah, kalau kita lihat berarti kan perpanjangannya itu tidak menentu ya antara asam kuat sama asam lemahnya ya. Yang pasti di sini yang harus kita pegang bahwasanya ketika ditambahkan gugus yaitu pendorong elektron pada hidrogennya ini ya, dia akan memperkecil keasamannya ya. Kalau kita bandingkan dengan asam format ini ya, yang tidak memiliki pendorong elektron atau gugus pendorong elektron, itu pKa-nya sangat lebih kecil ya dibandingkan asam yang memiliki pendorong elektron. Sangat jauh ya nilainya di sini. 3,75 dan 4,7 serta di sini 4,8. Oke, selanjutnya kita lanjut ke substituen donor elektron lainnya, yaitu semakin banyak gugus donor elektron memiliki keasaman yang menurun, namun terdapat penyimpangan dalam asam isobutirat. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi artinya semakin banyak gugus pendorongnya itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk asam asetat gini ya, itu pendorong elektronnya kan di sini ada CH3. Kemudian kalau asam propionat ternyata ini hanya perpanjangan saja ya. Dimana untuk pendorong elektronnya kan CH3 ini. Nah, kemudian kalau kita tambahkan pendorong elektronnya ada 2 gini ya. Itu akan mempengaruhi keasamannya ya. Kemudian semakin banyak ini ya akan memperkecil keasamannya ya. Kalau kita lihat di sini asam format itu akan lebih besar ya keasamannya. Kemudian asam asetat itu akan lebih besar. Asam propionat dengan asam isobutirat ini hanyalah sedikit saja ya keasamannya. Tetapi keasaman isobutirat ini lebih besar dibandingkan keasaman propionat. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan stereokimia dari asam isobutirat ya. Entah itu pendorong elektronnya itu saling menghilangkan sehingga pKa-nya ini semakin kecil, bukan malah semakin besar kayak gitu ya. Oleh sebab itu asam isobutirat ini menyimpang dari keasamannya, sehingga asam isobutirat keasamannya itu lebih besar dari asam propionat. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari asam pivalat yang memiliki pendorong elektron yang lebih besar atau lebih banyak, itu akan jauh kurang asam ya dibandingkan yang lainnya. Sehingga teorinya itu semakin banyak donor elektronnya, maka semakin turun keasamannya. Seperti itu. Jadi hanya asam isobutirat ini saja yang menyimpang. Nah, selanjutnya kita bahas untuk substituen penarik elektron. Nah, untuk substituen penarik elektron ini berkaitan dengan keelektronegativitas ya yang telah saya sampaikan. Jadi keelektronegativitas atau efek induksi atau juga penarik elektron ya. Semakin tinggi efek dari induksi atau keelektronegativitasnya itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keasamannya ya. Contohnya di sini adalah ada beberapa unsur, yaitu unsur halogen ya, di mana FClBrI. Nah, FClBrI kalau kita lihat dari tabel periodik, F itu ada di atas, kemudian Cl, Br, dan I. Kalau kalian masih ingat tentang sifat tabel periodik unsur, semakin ke atas itu semakin tinggi keelektronegativitasnya ya. Maka dari itu
karena F ini tinggi elektronegativitasnya, maka keasamannya itu semakin meningkat dibandingkan dengan Cl, Br, I. Kalau kita lihat pKa yang paling tinggi di sini adalah asam fluoroasetat, di mana ada gugus F yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi. pKa-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan Cl. Di sini adalah 2,86. Kemudian semakin menurun ya keasamannya Br dengan keelektronegativitas yang semakin kecil ya, 2,9 dan 3,18 kayak gitu ya. Oke, kemudian semakin banyak efek induksi. Jadi tadi itu kan semakin tinggi efeknya, sekarang semakin banyak efek induksinya, itu semakin tinggi pula keasamannya. Contohnya di sini ada senyawa yang pada gugus R-nya itu terdapat 1 Cl, kemudian di sini ada 2 Cl, di sini ada 3 Cl ya. Yang pertama ini memiliki satu penarik elektron saja ya, di mana pKa-nya adalah 2,86. Kemudian ketika ditambah dengan satu lagi di sini penarik elektron, ternyata pKa-nya itu semakin kecil ya, sehingga akan semakin asam senyawa ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat untuk senyawa ketiga ini memiliki 3 penarik elektron ya, sehingga pKa-nya itu semakin kecil lagi, yaitu 0,64. Sangat jauh ya kalau kita lihat di sini 2,86 dengan 0,64, di mana yang berpengaruh di sini adalah banyaknya Cl ini ya. Semakin banyak efek penarik elektronnya, maka semakin kecil pKa-nya. Artinya semakin kecil pKa-nya, maka keasamannya semakin besar. Selanjutnya untuk substituen penarik elektron juga berpengaruh pada posisinya ya, yaitu semakin dekat efek induksinya atau keelektronegativitas atau penarik elektronnya, semakin tinggi pula keasamannya. Jadi posisinya itu semakin dekat dengan OH di sini, akan semakin besar keasamannya. Kayak gitu ya. Nah, contohnya di sini untuk Cl yang berada pada posisi nomor 2, itu pKa-nya adalah 2,84. Sedangkan di posisi nomor 3, ternyata pKa-nya itu 4,06, semakin besar ya. Artinya keasamannya semakin kecil. Kemudian jika Cl-nya itu pada posisi nomor 4, ternyata pKa-nya juga semakin besar ya. Artinya semakin kecil untuk keasamannya ya. Nah, kemudian untuk asam butierat di sini tanpa adanya gugus penarik elektron, pKa-nya itu semakin besar ya. Artinya keasamannya itu lebih kecil dibandingkan ketika adanya penarik elektron. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi yang harus kita tangkap konsepnya itu adalah ketika penarik elektronnya itu semakin dekat dengan OH, itu akan semakin asam ya dibandingkan ketika berada lebih jauh dengan OH gitu ya. Selanjutnya efeknya itu adalah semakin kuat efek induksi atau keelektronegativitas atau penarik elektronnya, maka semakin tinggi pula keasamannya. Konsep ini sudah saya jelaskan dalam hal gugus halogen tadi ya. Efek induksi ini tidak hanya berpengaruh pada keelektronegativitas saja ya, tetapi juga pada kegiatan rangkap, kemudian resonansi ya. Ya, kemudian kita bahas ya senyawa satu-satu yang ada di contohnya ini. Kalau kita lihat di sini O itu di golongan 6A, di mana sebagai penarik elektron ya. Kemudian di sini ada gugus Cn atau cyanida, gugus cyano, itu memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap dengan hanya unsur penarik elektron saja itu akan lebih besar efeknya pada ikatan rangkap 3 ini ya, dibandingkan hanya efek keelektronegativitas saja. Meskipun O dengan N di sini memiliki keelektronegativitas yang lebih besar O dibandingkan N ya, tetapi pada N ini memiliki ikatan rangkap juga, sehingga untuk penarikan elektronnya itu lebih kuat dibandingkan pada atom O saja ini. Oleh sebab itu, pKa dari asam metoksyetanoat itu lebih besar dibandingkan pKa cyanoetanoat. Sehingga asam yang lebih kuat itu adalah asam cyanoetanoat. Kayak gitu ya. Kemudian kita bandingkan lagi di sini ketika terdapat resonansi ya. Nah, ini kan bisa beresonansi seperti ini. Adanya resonansi ini akan semakin memperkuat penarikan elektronnya ya. Sehingga pKa-nya itu akan semakin kecil. Ini salah ketik ya. Ini adalah asam nitroasetat ya, di mana pKa-nya itu sekitar 1,68 gitu ya. Nah, oleh sebab itu sangat jauh ya antara pKa dari asam nitroasetat dengan asam cyanoetanoat. Maka dari itu, asam nitroasetat memiliki keasaman
yang lebih tinggi dibandingkan asam cyanoetanoat ya, karena adanya resonansi ini ya. Oke, selanjutnya kita ke keasaman asam dikarboksilat ya. Nah, untuk senyawa asam dikarboksilat itu seperti apa? Kita lihat saja di sini. Nah, untuk asam dikarboksilat itu R-nya itu diganti dengan COOH ya. Jadi sama dengan gugus karboksilatnya sendiri ya, dimana kan namanya saja dikarboksilat, artinya ada dua gugus fungsi asam karboksilat, yaitu COOH-nya ada dua ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk asam oksalat, kemudian melanoat, asam suksinat ini ya, yang membedakan itu adalah perpanjangan ya. Jadi di sini ada CH2, kemudian di sini ada CH2 ya. Selanjutnya di sini ada glutarat, adipat, pimelat, suberat, azelat sama sebasat. Itu yang membedakan adalah banyaknya C ya. Semakin ke bawah itu adalah semakin banyak C-nya. Nah, kalau kita lihat dalam pKa1-nya dulu ya, semakin panjang atau perpanjangannya itu semakin panjang gitu ya, keasamannya itu semakin menurun gitu ya. Nah, untuk pKa1, nah jadi ini ya, semakin panjang gugus alkil di antara gugus karboksilatnya, maka semakin menurun keasamannya. Kemudian kalau kita lihat untuk pKa2 itu lebih besar dibandingkan pKa1. Itu kenapa ya? Kalau kita lihat dari senyawa asam oksalat ya, kita gambarkan di sini, di mana hidrogennya itu sudah lepas satu. Artinya untuk pKa2 gitu ya, di mana hidrogennya itu satu lepas. Nah, karena adanya hidrogen yang lepas, senyawanya itu akan lebih stabil ya dalam resonansi, sehingga penarikan elektron dalam OH ini semakin menurun apabila dibandingkan dengan senyawa yang netral. Akibatnya karena penurunan penarikan tersebut, pKa-nya itu semakin besar gitu ya. Untuk reference yang saya gunakan itu ada dua ya. Yang pertama itu ada dari Ouellet dengan judul Structure and Bonding in Organic Compound atau Organic Chemistry ya. Kemudian yang kedua itu dari buku Solomon Organic Chemistry edisi 11. Apabila kalian masih ingin lebih jauh mempelajarinya, bisa baca dua referensi ini ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan saja dulu ya. Nah, apabila nanti kalian ingin request materi lagi, bisa komen di bawah. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like ya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.